selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Baik, pada malam hari ini tentunya malam yang spesial. Kenapa sih kita pada pakai kebaya begini gitu ya? Untuk memperingati Hari Kartini tentunya kita sudah kedatangan tamu yang spesial pada malam hari ini. Tentunya masih dalam podcast Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersama saya, Rani Novi Anggraini. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Tentunya sober yang ada di luaran sana ini pasti kayaknya udah paham banget nih, familiar banget sama ibu yang satu ini, karena ini sosok perempuan yang hebat yang selalu keliling-keliling Tanggamus ini untuk menyuarakan pencegahan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Tanggamus. Baik, nggak lama-lama ya sober ya, tentunya kita perkenalkan dulu. Baik Ibu, boleh diperkenalkan? Oke, selamat malam sobat. Nama saya Diani Indramaya, selaku Kepala BNN Kabupaten Tanggamus. Senang sekali bisa hadir lagi di podcast Sudut Pandang untuk kedua kali ya. Kedua kali. Dan selamat Hari Kartini. Iya, selamat Hari Kartini tentunya. Untuk Rani yang ada di sini bersama saya malam ini dan juga untuk seluruh wanita-wanita hebat di Kabupaten Tanggamus. Oke, di malam yang spesial ini kita sudah pakai kebaya, udah anggun sekali kita ya Bu ya. Apa sih yang bakal kita bahas pada malam hari ini? Tentunya bakal kita kulik-kulik terus ini peredaran gelap yang ada di Tanggamus. Dalam momentum peringatan Hari Kartini itu sendiri Ibu, bagaimana sih Ibu sebagai Kepala BNN Kabupaten Tanggamus memaknai Hari Kartini? Oke. Menurut saya pribadi, Kartini itu bukan hanya sebagai sosok tokoh sejarah nasional ya, tapi juga beliau itu adalah simbol dari berani, berdaya, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Karena atas jasa beliau, kemudian perempuan-perempuan Indonesia didorong untuk lebih mengoptimalkan kemampuannya. Yang tadinya dulu mungkin perempuan itu hanya teman di belakang, maksudnya kita hanya sibuk di dapur, tapi dengan karena kepedulian beliau akan peran serta wanita, kemudian kita didorong sehingga bisa hampir sejajar dengan laki-laki gitu. Jadi sebenarnya sosok beliau itu saya maknai sebagai simbol kita lebih berdaya perempuan ini. Kita maknai Kartini yang hidup di zaman sekarang itu spiritnya maksudnya, karena Ibu R.A. Kartini lahir pada tahun 1879 dan di tahun 2026 ini semangat beliau masih harus tergambar pada Kartini-Kartini zaman sekarang, terutamanya karena perempuan-perempuan Indonesia harus siap menghadapi tantangan zaman, terutama tantangan menghadapi ancaman bahaya narkotika. Nah, di sini peran perempuan itu adalah sebagai pendidik pertama dalam keluarga, sekolah yang pertama buat anak-anaknya. Sehingga seharusnya ketika semangat Kartini itu kita miliki sebagai seorang perempuan dan ibu, kita harusnya bisa lebih menjadi garda terdepan supaya anak-anak kita bisa terhindar dari bahaya penyalahgunaan, apalagi peredaran narkotika. Nah itu. Jadi makna Kartini untuk ibu sendiri itu sangat luar biasa memang Bu ya. Luar biasa. Tentunya kita sebagai wanita-wanita yang saat ini, masa-masa kini itu memang banyak PR-nya sekali ya Bu ya. Atau sebagai ibu itu kita harus tahu nih perkembangan anak bagaimana, pergaulan anak itu bagaimana. Karena kita nggak pernah tahu di luaran ini anak seperti apa setelah pulang sekolah atau saat dia sedang bermain, kita nggak 24 jam membersamai anak gitu. Memang peran-peran sebagai ibu ini sangat-sangat luar biasa, dan kita juga harus berterima kasih nih Bu ya dengan R.A. Kartini, karena berkat beliau kita bisa ada di sini gitu. Kalau nggak ada beliau mungkin kita sekarang lagi di dapur aja Bu ya. Ini sudah tahun 2026 Ibu. Melihat kondisi di Kabupaten Tanggamus itu sendiri, bagaimana sih Bu terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikanya? Bisa diceritain sedikit nggak nih Sober? Mungkin banyak yang pengen tahu nih kayak mana di Tanggamus saat ini.
Oke, menjelang masuk tahun 2026, sudah masuk Sudah 2026. 2026, Ini sudah bulan April. sudah 4 bulan ya. Iya, ternyata di daerah kita sendiri eh, bahaya, ancaman penyalahgunaan narkotika dan peredarannya juga masih ada di sekeliling kita. Jadi kita bisa lihat bahwa saat ini berdasarkan data yang ada bahwa klien untuk asesmen terpadu dan juga klien rehabilitasi masih terus kita tangani dan jumlahnya terus bertambah dibandingkan dengan triwulan pertama di tahun 2025. Jadi berarti ancaman itu masih ada di sekeliling kita. Kemudian kita juga baru saja mengalami kejadian bahwa adanya puluhan siswa SMP. Ya puluhan ya ini kan, bukan cuma 1-2, tapi ada puluhan siswa SMP di sekitar kita yang sudah terindikasi penyalahgunaan narkotika. Nah ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan buat kita semua selaku bagian dari masyarakat, orang dewasa juga yang harusnya membersamai anak-anak ini. Dengan adanya kejadian luar biasa ini, di mana puluhan siswa-siswa SMP kita terindikasi penyalahgunaan narkotika, itu sebenarnya merupakan sinyal bahwa kejadian ini bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak, bukan hanya pihak sekolah saja, bukan hanya orang tua yang ada di rumah, tapi juga semuanya. Jadi unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, termasuk BNN di dalamnya, harus melakukan pembinaan, pengawasan dengan lebih ketat lagi. Jadi pengawasan itu harus ditingkatkan, yang biasanya mungkin orang tua anak-anaknya nggak ada di rumah sampai jam 9 malam nggak dicariin. Nah mestinya sekarang sudah harus kemana, iya aware nih, kemana anak saya. Kalau bisa berkoordinasi erat dengan pihak guru misalnya. Ditanya, apakah hari ini ada kegiatan tambahan di luar jam sekolah sehingga mungkin anaknya belum datang, gitu. Jadi komunikasi itu harus berjalan dua arah. Dan kalau ada indikasi ya untuk pihak sekolah atau pihak keluarga, jangan segan-segan, jangan takut untuk berkonsultasi dengan BNN, karena mungkin di sini kita akan bisa menemukan kenapa anak ini, ya namanya di usia SMP kan, dengan semua dilema anak remaja, dengan segala keingintahuan. iya, dengan segala keingintahuannya, dan mungkin dia mau curhat ke orang tua atau guru, pasti takut dimarahin, takut dijudge nih. Nah, lebih baik dibawa ke klinik Pratama Berin, di mana kita punya konselor-konselor yang bisa mendampingi anak-anak ini, sehingga mungkin apa yang permasalahan yang ada di mereka bisa kita temukan jalan keluar. Nah itu adalah keadaan penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Tanggamus. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bu, dari triwulan 1 tahun sebelumnya dengan sekarang itu meningkat drastis. Itu luar biasa. Ya. Ditambah lagi dengan adanya kejadian luar biasa di salah satu SMP itu. Iya, di salah satu SMP ternyata terjadi puluhan, bukan hanya 1, 2 ataupun 3 sober, tetapi sudah puluhan yang sudah menyalahgunakan narkotika. Angkanya hampir 70 angkanya. Wow. Ya, luar jadi biasa. Merinding. Iya, merinding sekali. Dan itu baru usia 12, 13, 14. Dan itu mereka sudah menggunakan apa itu? Lebih banyak mayoritas memang tembakau sintetis, tapi ada juga yang sudah campur juga dengan lem aibon. Bahkan ada yang sudah mulai coba-coba sabu. Setelah kita melakukan screening, pola itu sudah terjadi dari dia kelas 6 SD. Oh, ya. Dari SD. Jadi ternyata narkoba sudah masuk ke level yang lebih muda lagi sekarang. Kelas 6 SD sudah pakai sabu gitu. Nah itulah yang miris sekali. Jadi mungkin di antara para sober mungkin ada yang dari kalangan
instansi pendidikan, mari ini sama-sama, ini adalah sinyal sudah bukan lampu kuning lagi, tapi sudah lampu merah buat kita semua selaku kalangan pendidik. Ayo nih, berarti anak-anak kita perlu kita awasi lagi. Bukannya kemudian kita jadi kayak satpam yang muter-muter gitu, tapi pendekatannya lebih ke humanis, ya. Maksudnya anak itu harus didekati dengan perlahan. Karena anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha, Gen Alpha itu sudah beda lagi perlakuannya dengan anak-anak Gen Z. Harus lebih dirangkul lagi, gitu. Harus lebih kalau harus kita cari-cari celah untuk mendekatinya itu beda lagi, gitu. Memang benar untuk permasalahan narkotika ini juga nggak cukup hanya BNN sendiri, nggak cukup dari orang tua sendiri yang harus mengontrol anaknya, tapi memang harus ada sinergi antara pemerintah kabupaten, dari dinas pendidikan, atau dari sekolah, dari orang tua, dan juga dari aparat penegak hukum gitu. Ya. Melihat langkah kejadian-kejadian luar biasa tadi, Ibu, ada nggak sih Bu langkah-langkah yang dilakukan BNN di tahun 2026 ini? Ya, pada tahun 2026 ya, melihat juga data yang sudah kita dapatkan di tahun 2025. Kemudian kami juga ada bank data terkait dengan asesmen terpadu. Bank data itu ya mungkin kita mengkompulir asal atau domisili para klien, kemudian latar belakang pendidikan, pola pemakaian, kemudian lingkungan pergaulan. Nah, sehingga mungkin data kami sebenarnya sudah cukup untuk kita melakukan intervensi dan memetakan langkah-langkah strategis kita di tahun 2026. Yang sudah pasti nomor satunya adalah tidak melupakan sinergitas dengan stakeholder terkait, yaitu kerjasama erat dengan pemerintah daerah, para aparat penegak hukum, di jajaran Forkopimda juga, kemudian lingkungan sekolah dan masyarakat secara luas. Itu adalah stakeholder utamanya BNN. Kemudian melalui program IBM, intervensi berbasis masyarakat, kami juga membentuk agen-agen pemulihan. Ya, pada tahun ini kita menggarap Pekon Sinar Banten. Kita latih mereka sebagai agen pemulihan yang diharapkan sebagai tangan, kuping, dan telinganya, perpanjangan tangannya BNN untuk mengidentifikasi nih mana keluarganya atau lingkungan sekitarnya yang mungkin sudah terpapar dengan narkotika. Kemudian mereka diharapkan juga bisa mencari bantuan kegawat daruratan pertama ketika mereka menemukan anggota masyarakat yang sudah terpapar narkotika. Itu lewat program IBM. Kemudian kami juga tetap konsisten melakukan asesmen terpadu bekerja sama dengan Polres dan Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam melakukan pemilahan atau screening apakah tersangka-tersangka yang ditangkap oleh Polres Tanggamus benar-benar murni pecandu yang perlu kita rehabilitasi, yang perlu kita rehab, atau memang mereka ada indikasi terlibat dengan jaringan atau sudah coba-coba jadi kurir dan bahkan bandar. Jadi asesmen terpadu juga masih terus kita lakukan. Kemudian kami tetap melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, penyebar luasan pada masyarakat bahwa terkait dengan layanan-layanan yang ada di BNN, kemudian mungkin apa itu narkotika, supaya masyarakat sadar konsekuensi bila menggunakan, konsekuensi bila kedapatan sedang pegang narkotika. Ya, jadi informasi itu harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, karena ketidaktahuan itu menjadikan orang-orang merasa pakai narkoba ini adalah hal yang sewajarnya. Jadi mereka menormalisasi penyalahgunaan narkotika karena ketidaktahuannya. Nah, itu yang berusaha kita dekati melalui approach KIE. Kemudian di pemberdayaan masyarakat,
Kami juga masuk melalui komunitas, ya, menggarap forum-forum yang ada di lingkungan Tanggamus. Kemudian mudah-mudahan masih bisa untuk melakukan deteksi dini pada tahun ini. Berharapnya sih sebenarnya ada dukungan juga dari pemerintah daerah seperti tahun lalu, sehingga program deteksi dini yang ada di Dayamas masih bisa terus dilakukan. Kemudian yang terakhir, kami juga tetap approaching masyarakat melalui program ketahanan keluarga, karena kembali lagi bahwa orang tua itu adalah pilar utama dari keluarga. Ayah dan ibu yang lengkap itu kami harapkan bisa menjadi pelindung garda terdepan terhadap anak-anaknya. Gitu. Jadi program ketahanan keluarga, walaupun mungkin dalam program resminya saat ini sudah dikurangi anggarannya, gitu. Mungkin ini juga dialami oleh kementerian lain, tapi kita terus melakukan itu ya secara non-dipa. Ya mungkin itu kita strategi-strateginya masih dijalankan di tahun 2026. Baik, jadi walaupun non-dipa tadi tetap harus berjalan untuk Harus menguatkan berjalan, ya Bu ya. harus berjalan. Karena masih banyak anak-anak, masih banyak juga masyarakat-masyarakat yang harus kita selamatkan. Betul. Gitu. Jadi memang dengan adanya efisiensi ini sangat-sangat mengganggu Bu. Ya, mengganggu sekali ya. Kalau kita bisa lihat ini mengganggu, ini ya mungkin lebih kurangnya iya, karena sebenarnya apa yang kita berikan kepada masyarakat itu bukan hanya untuk hasil saat ini atau outputnya bisa dirasakan sekarang, tapi itu adalah bentuk investasi dan mungkin bentuk rasa cinta dan kasih sayang kepada masyarakat, bahwa kita sebenarnya kita hendak melindungi generasi ini, generasi yang saat ini generasi muda, supaya mereka kelak dewasa tetap bersih. Nah, itu upaya yang kita lakukan. Nah, sayangnya mungkin investasi itu tidak sebanyak investasi kita yang bisa kita berikan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita terus melakukan investasi walaupun mungkin tidak bunyi anggarannya, tapi yang penting semangat kita sebagai insan anti narkotika di Kabupaten Tanggamus tetap menyala terus, tetap 45 Bu, tetap semangat Kartini, semangat 45 itu menyala terus pada diri kita sebagai pegawai BNN Tanggamus, untuk satu aja tujuannya, agar Kabupaten Tanggamus ini masyarakatnya bisa bersinar narkoba. Iya. Jadi meskipun banyaknya efisiensi gitu, tetap semangat 45 ya, semangat juang kita tetap ada gitu. Karena kita tetap masih melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, masih tetap kita melaksanakan yang namanya KIE, kita tetap memberdayakan masyarakat, kita masih tetap membentuk AP atau agen pemulihan yang ada di Pekon Sinar Banten gitu. Sebetulnya dari masyarakat, dari instansi pemerintah, kita sudah merangkul semuanya Bu ya, kita sudah menggandeng semuanya untuk menjalankan program-program ini gitu. Dari semua ini Bu, ada nggak sih Bu tantangan yang paling besar, tantangan yang luar biasa? Ya, tantangan yang paling besar adalah mungkin bisnis narkotika itu kan adalah bisnis yang mewah, uangnya besar, ya, dikendalikan oleh mereka-mereka yang tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan dampaknya. Manusia-manusianya pengendali bisnis narkotika itu kita tidak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa merasakan dampak yang mereka timbulkan ketika kita bertemu dengan klien rehabilitasi yang sudah kecanduan, klien TAT yang waktu ditangkap juga ya pakainya bersama-sama, kemudian sudah mulai ada perubahan perilaku. Nah, itu kan yang kita hadapi sehari-hari nih. Dampaknya nih, karena orang yang tidak kelihatan itu yang mengendalikan bisnis ini. Jadi
Itu kalau menurut saya tantangannya. Sementara mereka yang tidak terlihat itu mungkin modalnya juga tidak terbatas. Sedangkan kita dari sisi pemerintahan harus ada, ya ada remnya, harus segini, segini sudah semua dipatok. Jadi ibaratnya kita mau melangkah mengejar mereka, tapi kita hanya berlari sedangkan mereka naik jet. Nah, seperti itu memang kalau itu adalah gap yang sangat Sangat jauh. jauh dan itu memang tantangan terbesar kita. Tapi kita harus tetap bergerak walaupun kita berlari tadi, mereka naik jet daripada kita hanya Diam duduk melihat. dan kemudian melihat korban berjatuhan semakin banyak. Jadi mungkin tidak bisa seluruhnya kita selamatkan, tapi kita terus bergerak untuk setiap hari ada yang bisa kita lakukan. Itu akan lebih baik daripada kita hanya berdiam diri saja. Dari sisi Ibu sendiri, apa sih Bu yang Ibu rasakan ketika bertemu dengan klien rehab ataupun klien TAT yang memang kondisinya mereka sudah sangat parah kecanduannya gitu ya, adiksinya sudah parah sekali gitu. Tapi mereka ada keinginan untuk pulih, tapi belum lepas dari situ. Apa sih Bu yang dirasakan? Ya, pertama ya mungkin, aduh, kasihan dan miris itu pasti pertama kali yang kita rasakan melihat itu, apalagi kalau ketemunya dengan anak-anak. Iya, itu. Dengan anak-anak yang aduh mukanya itu tuh masih polos banget ya, kayak anak umur 12 tahun, badannya pun belum besar-besar amat gitu. Tapi ketika ditanya, kamu udah pakai apa dek? Saya cuma rokok bu, tapi rokoknya rokok bukan rokok biasa, Iya. isinya sudah ada narkobanya. Itu rasanya, aduh kayak mungkin kita melihat anak kita sendiri dan apakah tega gitu loh, anak-anak ini akan tumbuh menjadi lebih gawatnya kan jadi pecandu narkoba. Apakah kita tega gitu? Jadi ya hal yang pertama terbersih pasti, ayo kita berusaha untuk memulihkan anak-anak ini supaya mereka satu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Itu harus sadar dulu, karena kalau nggak sadar mereka nggak akan berhenti. Jadi kita harus kasih pemahaman untuk mereka, ayo sadar kalau ini tuh salah, kalian tuh udah keluar jalur. Kemudian terus mendampingi mereka terus gitu. Jadi kita minta agar orang tua dan guru ayo saling ngeliatin terus anaknya, ya bukan cuma kayak satpam aja, tapi mendekati secara psikologis. Jadi anak nggak boleh kosong, nggak boleh hampa, harus ada kita terus. Nah, jadi ini mungkin atas kerjasama guru dan orang tua ini baru bisa sih sebenarnya. Jadi ayo kita selamatkan, ya kita pasti sangat miris dan kasihan karena mereka ini kan jadi calon pengganti kita. Di saat nanti kita mungkin udah pensiun, udah di rumah, udah tua renta, anak-anak inilah menjadi backbone-nya Indonesia. Jadi nggak mungkin backbone itu jadi lemah karena narkoba. Harusnya mereka tuh bersih semua. Mereka mengisi hari-harinya dengan kegiatan positif, mungkin menambah keahlian-keahlian, mungkin belajar public speaking, olahraganya digiatkan, bisa main bola, main basket, karate, banyak kegiatan yang positif. Daripada cuma nongkrong nggak jelas, ayo kita mungkin yang perempuan bisa latihan public speaking, belajar ngedit video, pokoknya banyak banget kegiatan buat remaja. Tapi itu memang harus ada orang-orang dewasa yang mengarahkan mereka, karena mereka ini masih usia belasan, maunya yang enak aja, maunya yang kelihatan keren aja. Tapi keren itu menurut termnya mereka itu pasti beda dengan termnya orang dewasa. Maka itu harus terus dijagalah anak-anak ini. Bagi sober yang ada di luar sana juga mungkin ada yang sudah terbuka nih Bu hatinya, pengen rehab gitu, tapi masih ada rasa takut-takut gitu ya Bu ya. Jangan takut, karena rehab di BNN Kabupaten Tanggamus itu identitas dirahasiakan, gratis dan tidak dipidana. Betul ya Bu? Betul. Betul sekali. Jadi dari sober-sober jangan ada yang pernah takut lagi. Baik, pesan-pesan dari Ibu ini untuk warga Kabupaten Tanggamus ini apa? Oke. Untuk warga Kabupaten Tanggamus, ya seluruh masyarakat, terutama karena ini Hari Kartini, maka mungkin pesan-pesannya kepada seluruh wanita-wanita hebat di Kabupaten Tanggamus, ada di 20 kecamatan, ada di 299 pekon dan 3 kelurahan. Ayo kita sama-sama sebagai wanita, sebagai ibu, ya,
eh, ibu itu adalah sekolah pertamanya anak-anak, eh, garda paling depan dalam membentengi dan sekaligus menjadi agen perubahan dalam membentengi keluarga. Jadi anak, mungkin suami, ya. Jadi bukan cuma anak, kadang juga bapak-bapak juga perlu diawasi. Jadi memang fungsinya ibu begitu. Ya, kita sebagai perempuan punya waktu, punya hati, ya. Mungkin kalau suami sedang sibuk bekerja, tugas istri juga, walaupun istri sekarang kan berkarir gitu ya, ada wanita-wanita karir juga, tapi tetap anak itu biasa mencari ibunya. Mau curhat yang dicari ibunya. Ada kesulitan yang dipanggil ibunya daripada mungkin ayahnya, karena ayahnya sedang sibuk mencari nafkah mungkin. Jadi ayo perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Tanggamus, para wanita, kita luangkan waktu buat anak-anak kita, ada dekat mereka ketika mereka butuh kita, sedang ada masalah, kita lah harus menjadi orang pertama yang mereka curhatin, bukannya temannya, takutnya temannya salah bergaul, bukannya curhat malah dikasih narkoba. Jadi kita harus ada di tengah-tengah keluarga untuk memastikan bahwa keluarga kita aman dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Semangat terus perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ya, semangat terus. Tentunya sebagai perempuan itu kita jadikan diri kita sebagai rumah ya. Iya. Rumah untuk anak kita, rumah untuk suami kita, tempat mereka untuk pulang dan curhat apa sih kegiatan hari ini, apa sih yang menjadi lelahnya hari ini gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya, kita obrol-obrol pada malam hari ini, Bu. Mungkin nanti kita akan bertemu di lain waktu lagi dan tentunya dengan sober-sober yang masih setia menemani malam minggu kita. Baik, cukup sekian podcast kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.